Bikin sama tentang bagaimana sampai sebetulnya iya. Gagasan itu begini. Tahun 97 awal ya, menjelang pemilu Mei. Iya. Saya melihat ada gejala kekerasan negara yang terus-menerus Iya. kuat. Dan gejala itu nampaknya melalui resistensi negara terhadap krisis ekonomi. Nah, itu muncul berbagai kekerasan horizontal, kasus Tasikmalaya, kasus macam-macam itu muncul kuat. Nah, menjelang pemilu kita melihat ini gejalanya udah cukup berbahaya. Nah, kemudian kita memunculkan gagasan kenapa tidak kita coba memberi perhatian lebih serius terhadap persoalan kekerasan negara yang berkembang itu. Pada waktu itu saya mengumpulkan ada 16 NGO untuk membentuk, tapi bukan Kontras namanya, KIPHAM, Komite Independen Pemantau Pelanggaran HAM. Kerja dia yang pertama adalah memberi evaluasi terhadap pemilu 97 yang kekerasan macam-macam mesin itu. Nah, komite itu kemudian berjalan terus mendesakkan perubahan-perubahan, melahirkan putusan-putusan politik yang lebih memproteksi hak asasi. Tahun 97 kita menggagas TAP MPR HAM, terlibat di perdebatan TAP MPR HAM yang kemudian kita kalah, yang menolak ABRI kan. Tapi itu sudah sampai masuk di agenda di TAP MPR berdebat. Nah, masuk tahun 98, mulai Februari itu kekerasan berlanjut keras, utamanya terhadap perlawanan masyarakat akibat krisis. Jadi masyarakat mulai menjarah beras, menjarah minyak karena naik, itu banyak yang ditembak, banyak macam-macam. Ratusan orang dipenjarakan. Nah, kita melihat ini kalau krisis ekonomi ini tidak dipecahkan, sementara represi negara terus menerus menghadapi itu bahaya sendiri. Nah, resisten negara ini semakin menguat. Bulan Februari penculikan aktivis. Nah, itu kita lihat, kita mulai advokasi. Bulan Maret, minggu-minggu awal itu beberapa keluarga orang hilang lapor, dan rata-rata mereka bertanya kenapa di Indonesia tidak ada organisasi yang spesifik melihat konteks penghilangan orang, karena mereka nggak ngerti HAM itu apa. Yang waktu itu usul itu dari dua ibu-ibu membentuk Kontras itu, dari ibunya Faisal Risa RD sama ibunya Yani Afri beliau itu. Nah, dari dua gagasan ibu-ibu ini kita merubah Kontras dengan orientasinya. Nah, karena waktu itu Soeharto masih kuat, dengan perubahan orientasi ini 16 NGO pendukungnya mundur 9, tinggal 7. Karena mereka nggak mau, karena mereka melihat ini bahaya macam-macam. Akhirnya tinggal beberapa saja. 22 Maret kita memunculkan Kontras. 22 Maret 98. 22 Maret 98. Iya. Ya, memunculkan Kontras. Minggu awal Mei Kontras sudah diancam OTB, dituduh mendiskreditkan ABRI, melawan pemerintah, tapi hanya bertahan 20 hari. Soeharto jatuh, selamatlah kita. Organisasi tanpa bentuk. Tanpa bentuk. Dari yang pertama Komite Independen Pemantau Pelanggaran HAM. Jadi singkatannya KIPHAM. KIPP HAM. Oh, PP HAM. Pada waktu itu sudah mulia sebagai semacam ya, saya koordinator. Koordinator atau istilahnya apa? Koordinator. Koordinator. Nggak ada ketua di sini. Sampai sekarang tetap koordinator. Aku ketua. Kontras? Orang. Kenapa? Kontras pun sebagai koordinator. Tapi ada ketua juga? Nggak ada. Yang ada koordinator, nggak ada ketua. Karena ini kan kelompok ya. Kontras ini kelompok kerja, bukan satu NGO sendiri. Oh iya. Tapi Kontras boleh dikatakan salah satu bagian daripada LBH atau terpisah? Terpisah. Kontras itu kelompok kerja dari beberapa LSM. Berapa banyak? Yang sekarang yang tetap ya ada LSAM. LSAM ini Abdul Hakim itu ya. AJI, Aliansi Jurnalistik. Kemudian KIP, KIPP. YLBHI. Kemudian KIPHAM. Terus satu ormas mahasiswa PMI, NU ini. Terakhir itu tinggal 6 itu, yang lain tidak siap bertempur menjelaskan. Apa ada yang sudah ada di sini. Yang dijelaskan? Di sini ini. Kalau ada CPSM. CPSM ini punya BILA itu, Center for Manajemen Sosial atau apa.
Ini bulletin? Ini bulletin kontras. Itu bulanan atau mingguan? Bulanan. Bulanan ini report saja, report korban kekerasan negara, korban macam-macam. Nah, sekarang perbedaan dibanding dengan masa Orde Lama, Orde Baru tadi, kan tentu sangat berbeda. Bagaimana bagi kontras perbedaan itu? Sebetulnya perbedaannya di tingkat ruang kerja. Sekarang relatif lebih terbuka. Artinya kerja-kerja organisasi hak asasi semacam ini mempunyai ruang yang agak lebar untuk melakukan kerja-kerja mereka di zaman Soeharto. Orang di zaman Soeharto jadi betul yang dari Koloso. Meskipun sekarang sebenarnya ya, cuman tidak seketat waktu Soeharto itu keras sekali dibandingkan. Jadi itu relatif. Tapi tingkat pelanggaran hak asasi manusia berarti turun. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini luar biasa persoalan hak asasi. Tidak ada gejala yang... Iya, kekerasan negara tetap kuat. Ya kita lihat Aceh. Jadi soal HAM-nya Indonesia ini selama setahun ini boleh dikatakan hampir tidak diperbaiki. Tidak ada perubahan apa-apa. Begitu. Ruang politiknya terbuka, tapi pelanggaran hak asasi tetap berjalan. Ini sorry, saya potong. Sampai 4/4 saya stop untuk saya mau ada rapat. Kira-kira butuh waktu 1,5 jam nanti kita kan bisa. Oh, bisa. Ya. 1,5 jam lagi. Ya. Jadi kira-kira pas 1,5 jam lagi sampai 2 jam 3 jam. Enggak. Oke. Saya ada pertemuan karena kantornya di belakang sana dari sini. Oh gitu. Kita pindah double di kontak sama LBI ini 2. Pindah. Jadi gimana itu? Kok ruang politik lebih terbuka dan orang sudah bebas omong. Tetap pelanggaran hak asasi manusia itu tetap berjalan itu? Ya, kekerasan negara tetap berjalan. Misalnya mahasiswa boleh beraksi tapi tidak ada jaminan mereka tidak ditembak. Kalau dulu nggak ditembak tapi dipenjarakan sebelum aksi. Di tingkat gang pun udah kena. Tapi gimana Pak Menlu begini kan? Ini mungkin berbeda dengan Jepang, tapi meskipun mahasiswa, kalau mereka tok melanggar hukum, misalkan apakah hukum peraturan lalu lintas atau mengganggu, itu kan bagaimanapun pihak keamanan mereka harus menghadapi. Tapi apakah sampai pukul atau sampai itu soalnya. Itu mungkin gimana itu yang persoalannya. Jadi kalau dulu demo pun nggak boleh. Kalau sekarang boleh, tapi tidak menjamin mereka tidak direpresi. Soalnya itu. Artinya di tingkat politik memang terjadi liberalisasi. Orang jadi agak bebas gitu. Cuman tidak ada jaminan bahwa kebebasan itu orang bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Karena negara lakunya sama sekali tidak bisa ditebak. Hari ini menyetujui, besok nembak orang. Kalau Soeharto kan habis sama sekali nggak ada lagi. Kalau sekarang ruangnya ada tapi orang bisa kena pukul. Kalau misalkan tanpa pukul, bagaimana bisa mengatasi misalkan yang masa yang berdemo-demo? Ya kalau mau mengatasi mereka, sebenarnya perubahan di sektor negaranya harus beres dulu. Pengadilan Soeharto beres, pertanggungjawaban hak asasi, kelakuan militer selama Orde Baru beres. Militer tidak berintervensi terus-menerus kondisi politik nasional, problem-problem keadilan ekonomi dipecahkan. Nah itu saya kira orang juga nggak akan demo. Artinya agar demo tidak punya alasan untuk turun jalan. Begitu membuat berubah. Soalnya tidak ada yang diselesaikan. Dilarang seperti apapun, mati pun orang tetap mau demo. Nggak peduli mau mati. Keinginan perubahan itu yang nggak bisa lagi mengakibatkan mereka ketakutan. Tapi ngomong-ngomong secara Pak Harto, apa tidak ada instruksi dari atas dari Pak Wiranto atau dari siapa mengenai perilaku anggota ABRI atau TNI atau polisi supaya kalau misalnya satu-satunya Soeharto jatuh yang agak maju kan peradilan kasus penculikan oleh Kopassus. Karena itu zaman Soeharto nggak ada Kopassus disidangkan. Tapi soalnya kemudian adalah ini memang tentara tidak punya pilihan untuk tidak melakukan karena serangan terhadap militer di Indonesia serangan terhadap militer di Indonesia begitu luar biasa kuatnya sehingga dia tidak punya pilihan lain. Jadi itu politik akomodasi untuk menyelamatkan militer sendiri dari serangan. Tapi begitu militer udah di Indonesia
kuat kembali, leader diri, dia sikat saja siapapun yang lawan ditembak. Makanya kemudian ada Semanggi. Kan agak ironis ya. Kasus penculikan dia bertanggungjawabkan, kasus Trisakti dia coba-coba, tapi di sisi lain dia nembakin orang. Itu kan satu yang ironi. Mestinya kalau dia mau bertanggungjawab kan nggak nembak lagi. Betul. Nah ini yang ironi, artinya begitu konsolidasi politik mereka clear selesai, maka mereka akan memproteksi diri sedemikian rupa kuatnya. Oke, saya minta maaf, saya setia. Pertama, saya kira kebebasan pers, satu yang menurut saya sangat menghidup kontrol masyarakat. Yang kedua, berkembangnya juga kesadaran masyarakat, kecenderol. Jadi pemahaman fatalitas politik rakyat yang begitu lama di Indonesia sekarang itu terkorek oleh tidak fatalis lihat politik itu. Mereka mulai merasa berdaya untuk mengkontrol itu. Saya kira perubahan yang cukup penting di kondisi terakhir ini. Yang kedua, sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu kemanusiaan. Dan ini satu kemajuan yang cukup berarti. Dan yang keempat, memang kemudian munculnya kekuatan-kekuatan kelompok interest yang menurut saya juga cukup positif bagi dinamika perkembangan politik Indonesia. Kelompok interest itu pertama munculnya partai-partai politik. Itu saya kira satu hal yang penting. Kemudian munculnya kelembagaan-kelembagaan kontrol dari masyarakat, monitoring pemilu, monitoring korupsi. Itu munculnya tidak saja di Jakarta, tapi sampai di daerah-daerah. Itu satu perkembangan yang menurut saya cukup penting di Indonesia. Gitu. Lantas yang pertama itu yang misalkan suara kebebasan pers itu atau mungkin kebebasan ekspresi itu, itu akan terusnya terjadi. Saya nggak yakin itu. Jadi ini tergantung. Selama tidaknya kebebasan ini sangat tergantung kepada beberapa hal. Utamanya pertama terhadap tidak terjadinya moderasi kemauan masyarakat terhadap perubahan. Jadi kalau negara berhasil memoderasi keinginan perubahan itu, bisa jadi kebebasan itu akan hilang. Yang kedua, munculnya rezim represi baru, karena itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Ketika dia menghadapi kekalutan krisis ekonomi yang tidak mudah diatasi oleh rezim baru, itu bisa saja kemudian menjadi represi terhadap kekuatan. Yang ketiga, saya juga melihat kepentingan modal. IMF World Bank ini juga mendukung liberalisasi, tapi juga sekaligus pembunuh liberalisasi itu di sektor politik, tapi sektor ekonomi mereka dorong. Karena ketika kebebasan berekspresi itu kemudian legitimasi modal, itu akan jadi soal bagi mereka. Maka mereka juga akan menekan pemerintah terhadap munculnya kebijakan-kebijakan yang kemudian mengkontrol suasana politik itu. Bukan tidak berarti tidak Bali, karena kebebasan yang sekarang muncul itu lebih bukan karena tumbuhnya sistem yang lebih demokratis, tapi keputusan-keputusan populis yang dilakukan oleh rezim ini dia miliki sekarang. Tanpa ini dia semakin tidak legitimate. Misalkan populis begini itu kalau kemudian legitimasinya mereka sudah bisa peroleh dan mereka bisa kendalikan, itu bisa dengan cepat hilang. Dulu Soeharto malah lebih progres dibanding Habibie ke awal pemerintahannya. Contohnya dulu Soeharto melakukan general amnesti. Habibie saja nggak berani buat general amnesti. Seluruh tapol-napol musuh politiknya dibebaskan semua sebelum dia memenjarakan orang PKI dulu. Itu proses itu ya. Jadi Masumi, PSI yang dipenjarakan tuh di general amnesti, dia nggak pilih-pilih. Sekarang Habibie nggak berani. Habibie masih milih-milih mana musuh politiknya yang nggak perlu dikasih itu ya. Itu satu. Kebebasan pers itu jauh lebih maju Soeharto. Dan itu bertahan mulai tahun 67 sampai 73 pertama ada pemberedelan lagi. Mulai dikur lagi tahun 73. Dan itu pernah ada kebebasan pers yang semacam itu. Jadi kalau dilihat dari proses ini memang nggak ada jaminan bahwa proses-proses ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Sepanjang syarat-syarat kontrol terhadap kecenderungan munculnya rezim yang semacam itu tidak kuat. Lalu untuk terulang kembali sejarah yang pahit itu, artinya yang entah kapan mungkin legitimasi yang baru itu akan memberi tekanan sehingga kita bagaimana bisa masyarakat Indonesia? Ya, saya kira sekarang pekerjaan yang berat bagi proses-proses di Indonesia adalah bagaimana mendorong peran-peran AIT terhadap menjaga perolehan-perolehan relatif dari keterbukaan politik yang sudah diperoleh, yang sudah ada. Jadi artinya paling tidak menjaga apa yang sudah diperoleh.
Nah, pelibatan society itu dalam artian kemudian bagaimana menumbuhkan kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, sekarang itu memang waktunya tidak terlalu panjang untuk membangun itu, proses-proses itu. Dan itu yang seperti salah satunya yang kita lakukan sekarang. Bagaimana misalnya melahirkan komite-komite menolak kekerasan oleh negara, melahirkan komite yang semacam ini akan penting dan tidak saja di para aktivis NGO, tapi sekarang sudah seharusnya masuk di lingkaran-lingkaran yang lebih luas, masyarakat umum. Memang proses ini tidak mudah karena ada fragmentasi sentimen konflik lain di Indonesia yang juga cukup dominan, seperti perang agama versus sekuler, antara status quo non status quo dengan satu alat kriteria yang nggak jelas, yang mana status yang mana tidak. Kejumutan politik ini memang relatif menghambat menghambat proses itu. Itu proses-proses yang menurut saya menyulitkan. Kalau arus ketidakjelasan kriteria status quo dan status quo ini menjadi hanya isu politik, dan itu akan menyeret masyarakat ke dalam satu seperti yang tidak produktif, itu akan mengundang rezim represi baru, atau konflik agama yang perdebatannya tidak produktif dan tidak terselesaikan, itu juga akan melemahkan society dan akan melahirkan otoritarian baru, karena tidak ada kontrol, orang lebih suka sendiri, rezim kekuasaannya kemudian resisten. Misalkan kan kalau di dunia yang bisa dikatakan yang disebut negara maju, justru karena terbentuk kalangan kelas menengah atas yang besar. Oleh karena itulah yang mereka menjadi apa yang dikatakan Munir untuk mengontrol, mengawasi dan sebagainya. Kalau di Indonesia saya melihat, kalau misalkan Munir dan RTBH, karena ini masih tidak usah mencari uang dengan sebagai usaha, jadi masih bebas dan masih bisa artinya jernih ikut membantu orang, tapi masyarakat umum sebagian mereka lebih sibuk untuk mencari hak atau itu. Sedangkan yang disebut kalangan menengah ke atas di Indonesia ini, saya lihat itu mereka pun tiba-tiba dijadikan kelas menengah ke atas, bukan karena keringat. Nah, apakah kelas menengah itu menjadi inti atau pendorong atau lokomotif untuk membuat perubahan? Kontrol. Soalnya begini, kelas menengah Indonesia ini masih tidak kuat. Kelas menengah Indonesia ini seperti kerak, hanya menempel ke atas, tapi dia bukan sebuah gerakan yang utuh dan cukup mandiri kuat. Juga kelas menengah Indonesia masih terjebak dalam konflik-konflik fragmentasi. Jadi fantasi politik perang antara sekuler dan agama, status quo dan status yang sekarang dominan, ini dipimpin oleh kelas menengah. Kenapa? Dan kelas menengah Indonesia yang dulu dominan itu adalah kelas menengah yang dibentuk oleh Soeharto. Ketika Soeharto jatuh, kelas menengahnya sekaligus bangkrut, jatuh, sehingga dia tidak menjadi satu simbol kekuatan. Sisa-sisa kejatuhan Soeharto itu ya konflik ini. Dan Soeharto dari dulu memang berhasil membangun konflik versus agama. Itu dihidupkan terus untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dia bertahun-tahun itu. Kenapa Soeharto kuat? Itu karena mampu mengatur alur konflik ini terus-menerus hingga arus ke atas lemah. Nah, soalnya Soeharto udah jatuh. Nah, ini ternyata tidak mengalami penguatan yang dulu dipakai oleh Soeharto untuk mengkontrol kekuasaan ya, horizontal yang vertikal yang terlalu kuat. Ini tidak segera mengkonsolidir diri, tapi malah terjebak ke dalam perselisihan yang semakin berkepanjangan. Nah, ini yang jadi persoalan lebih rumit, menjadikan persoalan ini semakin rumit. Dan itu yang tidak mudah kemudian memberikan kekuatan kelas menengah. Dan kelas menengah yang diwakili oleh NGO di Indonesia masih flamboyan, kayak layang-layang putus, tanpa basis politik yang jelas, tanpa ada yang terputus gitu ya. Kepemimpinan kelas menengah dengan grassroots ini terputus. Itu dibuktikan bahwa grassroots ternyata lebih dikendalikan oleh kelas menengah yang lebih terjebak dalam konflik-konflik segmental dibanding kelas menengah yang leading di proses-proses itu. Dan ini yang sekarang sedang dibangun proses-proses itu. Dan ini bukan pekerjaan yang memang mudah bagi kita, karena kemudian tidak saja membangun kesadaran di level grassroots, tapi juga harus sekaligus menyelesaikan problem-problem kelas menengahnya sendiri yang sedang membunuh dirinya sendiri sekarang ini. Ya, kalau menurut saya ini konflik-konflik yang sekarang terjadi, ini sedang kelas menengah sedang membunuh dirinya sendiri dalam proses kemampuan untuk mengkontrol rezim yang akan datang, juga menumbuhkan satu sistem besar.
Nah, perdebatan ini juga tidak cukup punya ruang di kelas menengah karena perdebatan ini kemudian dimasukkan juga dalam fragmentasi itu sendiri gitu. Itu yang jadi soal. Saya contohkan itu perdebatan Denija di Kompas itu menunjukkan bahwa perdebatan tentang menempatkan kelas menengahnya saja itu aja sudah ditempatkan jadi salah satu lawan dari pertikaian politik itu, tidak menjadi satu kekuatan bersama gitu. Ini yang menurut saya penghambat proses demokratisasi di Indonesia. Dan tampaknya sekarang yang mewarisi pola dalam militer menjaga suhu konflik ini. Karena dengan suhu konflik ini hidup terus-menerus, militer terproteksi. Lingkaran-lingkaran kekuasaannya untuk yang jelas melegitimasi posisi militer. Oh, Teten udah tersangka. Bentar, saya mau telepon.